Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan salam jumpa kembali dalam renungan di pagi hari ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas berkat pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dan muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami datang kembali kepadamu untuk memuji memuliakan Engkau, karena kasih-Mu yang begitu besar, yang Tuhan karuniakan kepada kami hingga pada saat ini kami beroleh hidup dan kehidupan itu. Ya Tuhan, sebentar kami akan dengar-dengaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengajari kami, agar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kami dalam melaksanakan tugas kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa 15 Juni 2021, yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 1. Demikian dikatakan, saudara-saudara, kalaupun kamu seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar oleh roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sekali lagi, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar oleh roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian bunyinya. Judul perikop ini adalah saling membantulah kamu. Saling membantulah kamu. Ini adalah suatu nasihat dan perintah daripada Paulus supaya harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri.
Hal itu berarti manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia secara tidak langsung juga mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Membantu sesama sudah hal yang lumrah, bahkan diwajibkan dalam setiap agama. Bahkan bukan semata-mata untuk menunjukkan perintah agama saja. Menolong sesama juga mengasah hati nurani, mengasah naluri kita sebagai makhluk sosial. Saudara, dalam nats ini Paulus menasihatkan jemaat Galatia dan juga menasihatkan kita sekarang ini dalam berbagai keadaan dan di dalam berbagai situasi yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Ada yang menjadi tugas kita, tugas yang sangat penting dan mendasar sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang dikatakan seorang yang rohani. Tugas kita yaitu kita harus membantu, kita harus menolong sesama kita. Membantu orang yang lemah imannya, membantu orang yang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran. Maka seorang yang rohani atau seorang yang kuat imannya tidak bisa membiarkan atau tidak bisa menghakimi atau tidak bisa menegur dengan kasar atau sampai mempermalukan yang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran. Namun seorang yang kuat imannya harus memperhatikan, harus memimpin, harus membimbingnya dengan kasih, menuntun orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, supaya dia sadar akan pelanggaran yang dia lakukan. Dia sadar akan dosa, dia sadar akan kejahatan yang dia lakukan dan kembali ke jalan yang benar. Dalam Yakobus 5 ayat 20 dikatakan, barang siapa membuat orang berdosa kembali dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dan itulah yang menjadi tugas kita dalam hidup bersama saudara seiman. Kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling mengingatkan, menolong dan menopang. Karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus sebagaimana yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita tidak ada yang lebih kuat daripada yang lain. Tidak ada yang lebih kuat dari saudara kita yang lain. Karena ada kalanya kita lemah dan harus ditolong orang lain. Ada kalanya kita kuat dan harus menolong orang lain juga. Kita harus saling membutuhkan dalam hidup ini.
Apabila kita memimpin seorang untuk meninggalkan dosa, apabila kita memimpin seseorang untuk meninggalkan hawa nafsu kedagingannya, Paulus mengingatkan kita harus menjaga diri agar kita jangan jatuh, agar kita jangan terikut, agar kita jangan terjerumus kepada pencobaan tersebut. Tapi kita harus menyelamatkan. Dan jiwa kita juga harus selamat. Karena kita adalah sama-sama yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita ingat, ketika kita hidup bersama dengan saudara kita, dan ketika ada yang kedapatan melakukan pelanggaran, kita harus mengingatkan supaya dia diselamatkan dan kita juga menjadi selamat. Dalam satu hari ini, mari kita melakukan aktivitas kita dengan saling membantu sesama kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas nasihat dan bimbingan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami yang hidup bersama saudara-saudara kami seiman dan juga yang tidak seiman. Tapi firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami untuk saling membantu, untuk saling menopang, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika ada saudara kami yang kami ketahui melakukan pelanggaran akan firman Tuhan, sehingga kami akan mengingatkan dan mampu mengingatkan supaya dia tidak mati di dalam dosa dan pelanggarannya, tetapi dia boleh berbalik dari pelanggaran itu ke jalan yang benar. Ya Tuhan, ingatkan kami di dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami tidak membiarkan, tetapi kami senantiasa membantu dan mengingatkan, sehingga kami bersama-sama hidup di dalam kasih setia Tuhan, hidup di dalam iman hanya kepadamu ya Yesus Kristus. Hari ini di dalam kami melaksanakan segala pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami, yang menuntun kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah sesuai dengan perintah dan nasihat firman Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Jagai kami Tuhan, jagai hati dan pikiran kami, agar kami tetap berdiri di atas iman kepercayaan kami, yaitu kepadamu ya Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami, berkati saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Lindungi mereka ya Tuhan, dari penyakit yang pada saat ini semakin mengganas ya Tuhan. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang menjagai mereka, dan mereka dapat melakukan protokol kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita menjalani hari kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita laksanakan segala tugas kita di dalam takut akan Tuhan, serta kita dapat melakukan protokol kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.